Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arasi. Alhamdulillah ini bisa kumpul semua ini. Kita mulai aja ya Bapak Ibu sekalian. Monggo Pak, nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk pada perkuliahan ke-10, topik ke-9, Marketing Strategic Management, di mana kita akan membahas pada topik kali ini kita bicara tentang digital marketing strategy. Dan saya lihat beberapa ide topik tesis dari Bapak Ibu sekalian di bidang marketing banyak yang menjurus ke digital marketing strategy. Jadi ini penting topik ini buat kita semua untuk saling sharing supaya nanti kita bisa mendalami lebih integral, lebih komprehensif tentang tesis yang kita akan ajukan di dalam proposal tesis Bapak Ibu sekalian nanti. Jadi kalau kita bicara tentang strategi generik pada strategi pemasaran ya, itu ini masih saat ini masih banyak menggunakan strateginya Ansoff ya, ini masih diadop. Bahkan Philip Kotler sendiri sebagai bapak marketing itu juga mengadop ini, di mana kalau kita bicara tentang strategi generik dari Ansoff itu, strategi pemasaran itu terdiri dari strategi penetrasi pasar, kemudian strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, dan kemudian ada tambahan baru ini di luar Ansoff, tapi beberapa pakar menambahkan di sini ada strategi inovasi produk dan inovasi pasar. Nah, disinilah yang kemudian kita tahu bahwa dengan perkembangan beberapa challenge, tantangan yang ada di dalam dunia global, maka implementasi daripada strategi pemasaran ini berkembang cukup pesat, terkait dengan juga perubahan lingkungan dan tingginya inovasi yang ada baik dari sisi produk maupun dari sisi pasar. Kemudian juga kalau kita bicara tentang strategi generik pada pemasaran, kita juga akan selalu dihadapkan pada yang namanya STP, segmentasi, targeting, positioning. Tapi keberadaan kemajuan dunia teknologi, khususnya teknologi informasi, kemudian semua berkembang ke arah digitalisasi, maka segmentasi, targeting, dan positioning ini seringkali kita lihat membaur menjadi satu ya. Bahkan kita kesulitan di dalam mengelompokkan apa yang menjadi target produk kita atau target pasar kita. Karena masyarakat atau konsumen, calon konsumen, itu begitu cepatnya dia berubah pada sisi need and want-nya. Dan inilah yang membuat kita semua harus selalu melakukan perbaikan, melakukan inovasi pada sisi strategi pemasaran kita, dan kita juga harus selalu mengevaluasi siapa yang menjadi segmentasi, targeting, dan positioning daripada produk atau jasa yang kita tawarkan. Apa saja sih sebetulnya tantangan di dalam tantangan global di dalam marketing? Philip Kotler menyatakan ada beberapa tantangan global yang sekarang dihadapi oleh dunia yang ada kaitannya hubungannya dengan marketing, dan ini otomatis akan merubah kebijakan atau strategi marketing dari setiap perusahaan. Jadi yang pertama kita tahu bahwa sekarang dunia ini kita berada pada yang globalisasi. Jadi apa yang terjadi di dunia lain itu begitu cepat nanti akan memberi efek atau dampak kepada kita. Apa yang terjadi di Rusia itu ternyata juga memberi efek dan dampak kepada Indonesia. Ya. Spesialisasi pada khususnya kalau kita bicara tentang globalisasi di dunia ini, sekarang yang dua raksasa besar di dunia menjadi adik kuasa negara di dunia, yakni Amerika dan China, ini juga sedang melakukan perang dagang. Dan ini otomatis harus disikapi, diantisipasi
Dan ini nanti cepat atau lambat, secara langsung ataupun tidak langsung, itu dampaknya akan terkena di kita. Kemudian keberadaan internet dan sosial media. Jadi sekarang adanya internet dan sosial media, semua tidak bergerak berdasarkan deret hitung atau deret ukur, tapi semua bergerak secara eksponensial. Jadi grafik itu tiba-tiba kemudian kita pelonjakan naik, kemudian turun juga begitu cepat jika kita salah melakukan strategi pemasaran atau salah di dalam mengantisipasi need dan want daripada customer. Kemudian kita dihadapkan pada yang namanya hyper competition. Jadi sekarang itu di level apapun juga usaha kita, baik itu di skala kecil, skala menengah, mikro sekalipun, itu semua dihadapkan pada hyper competition. Jadi siapa yang kemudian di dalam pengambilan keputusan bisnisnya itu latah atau ikut-ikutan, tidak didasarkan pada apa yang menjadi tren, apa yang menjadi kebutuhan, kemudian tidak didasarkan juga strateginya berdasarkan apa yang ada di dalam informasi-informasi yang ada di dalam internet maupun sosial media, ini juga akan cepat tergerus ya. Jadi hati-hati sekarang kita mengambil keputusan bisnis atau mengambil keputusan di dalam memilih satu profesi. Ya. Jadi ketika kita misalkan mau merencanakan pindah karir dari satu pabrik ke pabrik lain, ini juga cukup kita harus hati-hati. Karena ketika misalnya kita melihat ada satu pabrik yang atau tempat kerja atau industri yang kita anggap pada saat itu growth, tumbuh, kalau kita tidak melihat bagaimana dia core bisnis dan strategi bisnis utamanya, apakah itu inline dengan perkembangan dunia sekarang ini, itu juga akan cepat decrease ya, akan mengalami suatu penurunan yang tajam. Jadi ini makanya perlu di sini tidak hanya sekedar kita mengandalkan informasi yang berdasarkan data-data yang ada, tetapi kita juga harus bisa memperhitungkan kira-kira berdasarkan intuisi 5 tahun ke depan akan terjadi seperti apa. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan tantangan yang ketiga yang disampaikan oleh Philip Kotler, bahwa sekarang itu yang namanya life cycle itu sangat cepat dan sangat pendek. Jadi jangan Anda pikir ketika misalnya perusahaan itu dia growth ya, tumbuh, kemudian Anda berpikir dia akan stay di dalam pertumbuhannya, tapi sekarang itu dengan adanya perubahan lingkungan dan informasi yang begitu cepat dan begitu diaksep oleh konsumen, itu ternyata perusahaan yang baru growth itu bisa langsung dia decrease. Ketika dia baru increase, langsung dia bisa turun menukik ke decrease. Ini karena produk life cycle sekarang begitu cepat. Makanya siapa yang kemudian memahami ini, kemudian dia selalu menjaga produknya untuk tetap berinovasi, dia tidak berada pada comfort zone, dia tidak berada pada kondisi yang merasa nyaman, tapi dia selalu melakukan evaluasi dan inovasi terhadap produknya, maka itulah yang akan nanti memenangkan persaingan. Kemudian ada yang ketiga selanjutnya adalah tantangan global tentang retail transformation. Jadi sekarang perusahaan retail itu melakukan sebuah transformasi besar-besaran. Bagaimana Anda tahu bahwa dulu kalau kita bicara berdasarkan standar, maka pasti larinya perusahaan itu B2B. Tapi sekarang udah nggak bisa. Perusahaan harus B2B, harus B2C. Bahkan perusahaan juga harus membangun yang namanya C2C. Nah, ini perubahan retail transformasi ini luar biasa. Jadi ketika perusahaan tidak menyadari, misalkan perusahaan yang tidak sadar bahwa retail itu tidak hanya bergerak dari B2B atau B2C, tapi juga menjadi C2C, dari customer to customer, maka perusahaan yang tidak mengadop ini dia akan tertinggal. Makanya sekarang bermunculan yang namanya reseller, kemudian dropshipper, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu perubahan daripada retail transformation. Kemudian perkembangan media yang begitu cepat. Jadi pertumbuhan media itu cukup cepat sekali. Contohnya misalkan TikTok
TikTok, kemudian Facebook, WhatsApp, ya kan, dan lain sebagainya. Perkembangannya mereka sudah bicara tentang meta dan nano, jadi sangat begitu cepat, ya kan? Sehingga kita tidak bisa concern terhadap satu media saja. Bahkan kita juga harus mengamati pertumbuhan media-media baru. Bisa jadi media-media baru itu justru dia yang lebih convert, ya, dia yang lebih bisa diterima oleh konsumen. Dan sekarang tantangan yang selanjutnya, dunia sekarang bicara tentang environmental concern. Jadi kalau kita punya produk atau perusahaan kita punya usaha yang itu dalam tanda kutip menyentuh atau berdampak pada informasi isu-isu lingkungan, maka itu juga akan dihadapkan satu kondisi, dia akan bisa cepat decrease, bahkan dia bisa delete, ya, dari dunia persaingan. Kemudian sekarang tantangan global dengan adanya begitu banyak penawaran, begitu mudahnya internet dan sosial media yang kemudian bisa membuat setiap orang mengetahui begitu banyak produk yang lebih murah, yang lebih bagus, yang lebih berkualitas, yang lebih bisa memberi manfaat, menawarkan berbagai kemungkinan dari sisi pembayaran dan lain sebagainya. Ini membuat sekarang itu posisi consumer itu jadi empowerment. Jadi dia lebih berdaya, ya. Jadi misalnya Anda menawarkan satu produk di marketplace, kemudian Anda tidak menawarkan COD, cash on delivery, jadi pembayaran di tempat, ya, maka Anda akan ditinggal. Ya. Maka padahal perusahaan untuk bisa COD itu dalam tanda kutip dia harus memenuhi beberapa kriteria supaya dia bisa diizinkan oleh platform tertentu untuk melakukan COD. Nah, ini yang penting, yang selanjutnya adalah tantangan global. Rektor atau istilahnya kepala daripada Harvard University itu melakukan sebuah riset bahwa adanya pandemi COVID-19 ini sampai 50 tahun ke depan, maka dunia akan dihadapkan pada satu slow economic growth. Jadi pertumbuhan ekonomi yang rendah, bahkan stagnan. Bahkan hasil risetnya dia menunjukkan tertinggi pertumbuhan ekonomi dunia itu bergerak di kisaran 0 sampai 1. Hanya sedikit yang kemudian bergerak sampai 2%. Nah, menghadapi pertumbuhan ekonomi yang slow, rendah, atau stagnan, saya kemarin hasil mengikuti rapat pertemuan dengan teman-teman di Forecast, Forum Komunikasi Pengusaha Seluruh Indonesia. Ternyata sekarang itu yang terpenting buat industri itu adalah dia running, jalan. Bahkan kalau boleh jujur, dengan adanya slow economic growth ini memberi pukulan yang begitu berat kepada industri. Karena pemerintah melakukan segala upaya cara bagaimana untuk mendapatkan pendapatan supaya dia bisa menutupi kebutuhan belanja daripada APBN. Sehingga ini membuat para pengusaha dihadapkan pada satu kondisi yang serba sulit. Jadi kalau dia jalan, maka dia tidak untung, bahkan kemungkinan rugi. Tapi kalau rugi, sebetulnya pengusaha itu kalau rugi dia menghitung ruginya saya sampai kapan. Tapi kalau rugi terus, ya ini akan bisa menjadi, perusahaan akan menjadi bangkrut, ya. Jadi ini yang kemudian membuat sekarang dunia itu moving to low cost. Jadi semua bergerak pada biaya yang rendah. Ya, perusahaan-perusahaan itu sekarang banyak pindah dari Jawa Timur, dalam arti kata di area Jawa Timur aja, pindah dari Surabaya atau Sidoarjo menuju ke Nganjuk. Itu moving to low cost-nya karena apa? Karena biaya di Nganjuk menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. UMK-nya kan baru kisaran 1 jutaan. Di sini kan sudah 4 juta lebih. Itu kalau satu pekerja, kalau 1000 pekerja berapa? Jadi sekarang banyak moving. Ya.
Sehingga di sini cenderung kadang-kadang hanya sebagai kantor office saja, tapi manufacturing, produksinya itu sekarang banyak pindah ke daerah-daerah yang memang menawarkan biaya yang lebih rendah. Juga kemudian dari sisi perpajakan daerah dan fasilitasi-fasilitasi dalam kaitannya dengan lahan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan itu, maka bagaimana kemudian kita mengantisipasinya dengan apa yang sudah menjadi tren sekarang, yaitu strategi digital marketing. Strategi digital marketing itu sebetulnya juga moving to low cost. Jadi bagaimana kemudian menjadikan digital marketing ini sebagai pilihan alternatif strategi marketing karena dia low cost, berbiaya rendah, ya kan? Sehingga ketika kita melakukan pilihan strategi digital marketing, maka sebetulnya pilihan itu karena kita moving to low cost. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan teknologi digital, maka kita akan bisa meraup jumlah calon customer yang begitu banyak, begitu cepat. Kita bisa menyampaikan produk kita ke berbagai banyak lapisan, ya, tanpa kita harus mensegmen-segmen lagi. Ya. Itu juga akan memberikan satu peluang bagi perusahaan ketika dia mampu melakukan strategi digital marketingnya dengan tepat, maka dia akan meraup tingkat keuntungan dari strategi digital marketing yang tepat tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara tentang strategi digital marketing, maka kata kuncinya di sini adalah kita bicara tentang marketing communication. Ya. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan agensi yang bergerak di bidang marketing communication. Dan dia sifatnya kontrak. Bahkan berarti sekarang perusahaan-perusahaan itu menyerahkan kegiatan marketingnya kepada agensi marketing communication dengan harapan dia lebih efektif, dia lebih mengena. Biarkan agensi itu yang mencari istilahnya ambasador, mencari strategi, konten, dan lain-lain, ya, yang tepat, yang efektif, ya, dan perusahaan tinggal mendapatkan jaminan bahwa apa yang dilakukan agensi itu efektif meningkatkan penjualan mereka. Jika tidak, dia bisa putus, dan itu lebih efisien. Nah, kapan kita harus memilih agensi, kemudian kita memilih strategi digital marketing communication-nya harus seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini kembali lagi bahwa kalau kita bicara tentang strategik, berarti di sini kita harus melakukan SWOT analysis. Ya. Kita harus tahu bagaimana positioning perusahaan kita, positioning produk atau jasa kita, kemudian dengan menganalisis internal strategic factor analysis dan external strategic factor analysis, maka kita akan menemukan dengan tepat kira-kira strategi yang seperti apa yang akan kita buat untuk digital marketing kita. Kemudian kita harus membuat yang namanya rencana-rencana strategis untuk pemasaran yang akan dilakukan. Kan tidak mungkin bahwa kalau kita bicara tentang strategic marketing, ini kaitannya banyak sumber daya. Nah, sumber daya ini tidak hanya sekedar sumber daya finansial, tapi juga sumber daya yang lainnya, sumber daya material, sumber daya manusia. Nah, ini harus dialokasikan dengan tepat sehingga butuh perencanaan strategis yang tepat pada setiap pentahapannya. Maka harus dibuat kalendernya. Kapan ini dilakukan dan sebagainya sesuai dengan pentahapan yang ada. Kemudian event-event yang dipilih, kemudian alat-alat digital yang dipilih, itu juga harus semuanya tepat dan disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang dimiliki supaya perusahaan juga tidak lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang taktik pemasaran,
Berarti di sini kita bicara tentang, kalau kita ngomong pemasaran, di sini kalau kita bicara tentang diferensiasi, yang didiferensiasi itu kan produknya, servisnya, people-nya, image-nya. Ya inilah yang kemudian dilakukan di dalam digital marketing. Bagaimana produk kita itu bisa kita tampilkan secara visual, kemudian secara kinestetik, secara auditori, itu bisa diterima, diaccept oleh semua panca indera yang dimiliki oleh konsumen. Maka produk itu harus ditampilkan dalam bentuk-bentuk yang menarik, kemudian diviralkan, dan lain sebagainya. Demikian pula jasa, sama dengan halnya jasa. Kalau jasa berarti di sini harus ada testimoni, harus ada pengakuan, harus ada rekognisi dari yang menggunakan, kemudian merekomendasikan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini harus ada people, berarti harus ada community. Jadi sekarang kalau kita bicara tentang strategi pemasaran sekarang, taktik pemasaran, kalau kita tidak punya community, maka ya habis. Digital marketing pun ketika kita membangun digital marketing, kita harus siapkan siapa yang menjadi community kita. Karena kalau kita bicara digital marketing, sebetulnya kan kata kunci keberhasilannya adalah terjadinya engagement. Jadi terjadinya perkawinan antara perusahaan dengan konsumen. Saling ketergantungan yang menguntungkan. Ya, untuk itu harus ada community. Jadi saling melengkapi, saling membutuhkan sense of belonging. Nah, people-nya harus dibangun melalui community itu. Kemudian image ya. Nah, ini penting image. Image berhubungan dengan trust, berhubungan dengan kepercayaan. Kemudian image juga berhubungan dengan sejauh mana produk kita itu nanti akan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan konsumen. Nah, kalau dikaitkan, apa saja kemudian yang harus dilakukan di dalam taktik pemasaran? Itu tadi kalau kita mau menciptakan diferensiasi, karena kebetulan kata kunci pertama, kita mau memasarkan apapun, kalau kita tidak bisa menciptakan satu diferensiasi produk kita dibandingkan dengan pesaing kita, maka istilahnya kalau dalam bahasa saya, ada atau tidak adanya sama saja. Nah, ini kan buang-buang percuma. Sehingga diferensiasi itu menjadi kata kunci ketika kita melakukan strategi pemasaran. Kalau kita tidak bisa menciptakan diferensiasi, nggak akan dilihat konsumen. Konsumen tidak bisa membedakan. Ketika konsumen tidak bisa membedakan, maka dia akan lebih membeli produk yang existing, produk yang lebih dulu dia kenal. Ya. Atau produk yang selalu memberikan awareness terhadap dia, mengingatkan bahwa dia ada, dan sebagainya. Ketika diferensiasi sudah kita buat, maka kita bisa bergerak ke bauran pemasaran. Nah, ketika kita bicara tentang bauran pemasaran, tadi kita bicara tentang 4P, ya kan, strategi produk kita bagaimana, strategi price kita, harga kita bagaimana, strategi atau distribusi kita bagaimana, kemudian strategi promosi kita bagaimana. Nah, semuanya itu kemudian goalnya kalau kita bicara tentang pemasaran kan kita butuh pertumbuhan customer, pertumbuhan market share, dan lain sebagainya. Tapi intinya kan kita butuh pertumbuhan penjualan kita. Kita terjadinya satu selling. Karena inilah yang kemudian bisa membuat perusahaan sustain. Perusahaan bisa melakukan pertumbuhan pasar, pertumbuhan pelanggan, tapi kalau tidak terjadi penjualan juga buat apa ya? Jadi penjualan di sini kita bicara tentang bagaimana kemudian customer yang kemudian mengambil pilihan produknya terhadap kita itu benar-benar memberikan profitability, jadi menguntungkan buat perusahaan. Nah, ketika supaya mereka melakukan closing penjualan, maka di sini kita harus perhatikan yang namanya fitur sellingnya seperti apa, benefit sellingnya seperti apa, solution sellingnya seperti apa, dan ini yang kemudian nanti disampaikan di dalam digital marketing kita. Ada beberapa catatan ketika kita mau membangun sebuah strategi digital marketing. Jadi, produk atau jasa yang kita tawarkan dalam digital marketing, ini harus memiliki keunggulan, khususnya dari sisi harga. Ya. Jadi, banyak hasil riset menunjukkan, ketika produk tidak memiliki keunggulan dari sisi harga, dan dia di-launch di digital marketing, maka tidak akan pernah menghasilkan satu closing untuk selling. Jadi ya percuma buang-buang duit mengiklankannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah produk atau jasa itu diviralkan. Tapi sebelumnya supaya Bapak Ibu sekalian tidak salah ya,
Jadi yang dimaksud dengan keunggulan dari sisi harga ini tidak selalu harga kita harus lebih murah dibandingkan pesaing, tidak. Tetapi bagaimana kemudian produk kita itu di mata konsumen dari sisi manfaat yang akan dia peroleh dengan uang yang akan dia keluarkan, itu konsumen masih merasa lebih banyak manfaatnya daripada uang yang dia keluarkan. Itu yang dimaksud dengan keunggulan dari sisi harga. Jadi konsumen bersedia membayar dengan jumlah tertentu, tapi konsumen merasakan bahwa dirinya itu mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada harga yang daripada nilai yang dia harus bayarkan. Kemudian kedua adalah produk atau jasa itu diviralkan. Jadi kalau kita bicara tentang digital marketing, itu kata kuncinya terjadi engagement. Jadi perkawinan, jadi ternyata terjadi satu pertemuan yang kemudian itu mengikat antara konsumen dan produsen. Maka dari situ, kalau supaya terjadi satu hubungan yang sense of belonging, saling keterikatan, saling hubungan yang saling memberikan benefit, keuntungan, maka di sini berarti harus bisa diviralkan. Yang dimaksudkan diviralkan di sini adalah mereka bersedia untuk share, like, dan komen, dan bersedia merekomendasikan produk atau jasa kita itu kepada banyak orang. Dan yang ketiga adalah bagaimana membuat situs bisnis kita, entah itu website, entah itu Instagram, entah itu TikTok, atau apapun yang itu menjadi media dan situs untuk menawarkan produk kita, itu dia populer. Populer di sini ya di situs pencarian, misalnya orang butuh sesuatu langsung muncul punya kita karena banyak dicari. Nah, untuk itu maka kita harus mampu membuat bagaimana konten kita itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Maka kita harus membuat konten-konten yang lagi viral. Jadi misalnya sekarang masyarakat misalkan lagi mencari informasi tentang perang antara Rusia dengan negara-negara Eropa, dengan kemudian bikin konten-konten tentang itu. Sekarang musimnya bulan Ramadan, ya, orang lagi mencari apa, misalnya berita-berita tentang dakwah dan lain sebagainya. Lah itu kemudian orang bikin konten tentang itu. Itu sebetulnya tujuannya itu tadi, supaya nanti situs yang dia miliki menjadi populer. Kemudian pastikan platform digital yang digunakan itu terpercaya. Ini penting. Jadi ketika kita nanti memilih strategi digital marketing, kalau kita bicara tentang strategi digital marketing, maka pasti hubungannya dengan platform digital yang akan digunakan. Itu harus cepat, mudah, proaktif, terintegrasi, dan mampu membangun engagement yang tinggi. Jadi misalnya kalau website ya, jadi website kita itu bagaimana mudah diakses, tidak loadingnya lambat, ya kan? Kemudian tampilannya menarik, fitur-fitur, warnanya, image-nya, semua videonya, itu betul-betul membuat orang tertarik untuk berlama-lama di dalam website kita. Kemudian mereka mau melakukan komen di dalam website. Ada interaktif antara kita, antara perusahaan dengan konsumen. Makanya biasanya di situ ada chat WA dan lain sebagainya, ada chat email. Dan itu harus interaktif, harus dilakukan secara interaktif antara konsumen dan produsen supaya dapat membangun engagement yang tinggi. Kemudian semua alat-alat daripada platform digital kita tadi itu dioptimisasi. Baik itu dari sisi mesin pencarian itu harus dioptimasi, kemudian pemasaran di sosial media juga harus dioptimasi, Facebook, Instagram, Twitter. Pemasaran konten, pemasaran lewat email, pemasaran lewat afiliasi. Pokoknya semua pengelolaan aset pada pemasaran digital yang digunakan itu harus dioptimasi untuk dipastikan bahwa dia bisa mendapatkan engagement dan dia bisa viral, bisa banyak orang yang kemudian mengunjungi, merekomendasikannya. Nah, ini pasti kan hubungannya dengan aset digital marketing kita. Jadi kalau kita bicara tentang strategi digital marketing yang harus dibangun di dalam strategi digital marketing itu adalah apakah kita sudah memiliki aset digital marketing. Jadi yang pertama adalah situs web. Ya.
orang pertama akan mencari. Kalau misalnya kita punya bisnis, kemudian kita tidak punya web, ya nggak usah ngomong digital marketing. Ya, itu basically. Ya. Meskipun websitenya hanya dalam bentuk landing page itu cuma tampilan muka saja, nggak masalah. Tapi itu media utama di dalam digital marketing. Ya. Kemudian aset bermerek, jadi Anda harus punya logo, icon, akronim, dan lain-lain yang itu menunjukkan identitas daripada perusahaan atau produk atau jasa yang Anda miliki. Kemudian Anda memiliki konten video, penting. Karena konsumen kalau bicara digital marketing, dia butuh visualisasi. Dia butuh apa yang bisa dia lihat. Ya. Karena sebetulnya kalau boleh jujur, kalau kita bicara tentang di dunia digital marketing, yang kita mainkan di situ adalah mimpi konsumen. Ya. Jadi kita harus mampu membangun sebuah konten video yang ketika konsumen melihat itu, maka seakan-akan dia sudah membeli produk itu dan merasakannya, dia bisa merasakannya. Ya. Maka di situ harus ada iklan video yang menarik, demo produk, dan lain-lain. Gambar-gambar yang dimasukkan juga termasuk infografis, foto produk, foto perusahaan. Nah, konten tertulis ini penting, nanti hubungannya dengan copywriting. Jadi bagaimana kita membuat konten-konten yang itu bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli produk kita. Ya, berarti di sini harus ada postingan, baik itu di blog, di e-book, di screen produk, testimoni, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat produk atau alat online yang lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang digital marketing, berarti kita harus punya marketplace ya. Nah, di sini kalau bicara tentang marketplace, berarti di situ kita bicara tentang software-nya. Bagaimana kemudian di situ ada aplikasi e-commerce yang kemudian memudahkan konsumen melakukan transaksi, melakukan komplain, melakukan komunikasi, dan lain-lain. Dan ini semua konten itu harus interaktif. Kemudian kita harus menyediakan ulasan, jadi transparansi. Kita biarkan konsumen itu memberikan ulasan terhadap bisnis atau produk kita. Kalau misalnya Anda beli satu produk, kemudian produk itu tidak ada ulasannya sama sekali, mungkin Anda akan membatalkan. Itu ulasan itu penting. Selanjutnya, ketika kita menentukan strategi digital marketing, yang harus diingat adalah kita harus memahami strategi dan platform dari periklanan online sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kita bicara tentang advertising, kita harus tahu tujuan advertising kita itu apa. Apakah selling, kemudian apakah pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan pasar, atau hanya awareness saja. Nah ini berbeda nanti. Ya, strateginya berbeda. Platform yang dipilih di dalam periklanannya juga berbeda. Sehingga menentukan tujuan digital marketing ini menjadi penting. Apa tujuan digital marketing Anda? Meskipun tujuan digital marketing Anda di awal ada awareness, tapi tetap goal-nya, evaluasinya harus pada selling, ya, pada penjualan, pertumbuhan penjualan. Nah ini semua harus dikaitkan juga nanti dengan manajemen anggaran di dalam digital marketing. Ya, penting buat kita harus bisa memanage anggaran digital marketing. Berapa yang kemudian kita alokasikan untuk biaya marketing kita. Karena kalau kita bicara tentang digital marketing, pasti kita nanti akan bicara tentang advertising online, ya. Baik itu melalui media sosial, maupun melalui media-media online marketing lainnya. Kemudian, pastikan produk atau jasa yang dijual itu layak memang untuk dipasarkan melalui digital marketing. Jadi harus diingat bahwa tidak semua produk itu convert bisa dipasarkan melalui digital marketing. Produk-produk yang bersifat privacy, personal, touch yang kuat, tidak akan mungkin bisa dipasarkan melalui digital marketing. Ya, biasanya memang digereng. Digital marketing hanya untuk menyampaikan informasi awareness-nya saja bahwa kita punya produk ini. Tapi kemudian harus dilarikan pada bentuk-bentuk marketing yang lain kombinasi dengan
marketing online berarti ada marketing offline. Ini harus dipastikan ya. Jadi kemudian identifikasi target pasar ini penting. Ya, karena di dalam digital marketing STP ini kan begitu membaur ya. Begitu cepat berubah. Nah, untuk itu kita harus punya apa yang menjadi identifikasi dari target pasar kita. Ini contohnya saya melihat banyak sekali di beberapa perguruan tinggi yang kemudian dia salah menentukan strategiknya, dia membangun kampus lebih bagus dan lain sebagainya dengan biaya dan lain-lain, ternyata pasar sudah tidak menghendaki itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia akan mengalami kerugian berapa kos yang dikeluarkan. Kemudian yang lebih parah itu adalah ketika kita mengeluarkan biaya dan ternyata biaya itu tidak inline dengan penjualan. Nah, ini yang akan merugikan perusahaan, bahkan bisa membuat bangkrut perusahaan. Nah, identifikasi target pasar itu juga penting karena supaya kita bisa menentukan buyer personanya. Jadi apa yang kemudian menjadi pesona bagi target pasar kita sehingga dia mau membeli produk kita. Nah, ini penting ya kan. Contoh misalkan ada beberapa produk sabun, sampo yang kemudian dia membidik kelas bawah, maka dia juga akan memilih brand ambassador yang kemudian mempraktekkan produk itu pada segmen bawah dan kemudian itu membuat dia tertarik untuk membeli. Kemudian tentukan aset dan konten marketing digital sesuai dengan karakteristik target pasar. Dan ini harus bisa secara visual, konsumen dapat membayangkan benefit produk atau jasa sesuai dengan preferensi mereka. Jadi kalau kita jangan memasarkan satu produk melalui digital marketing itu dari kacamata kita, salah besar ya. Jadi kita harus melihat dari sisi preferensi konsumen, kacamata konsumen. Ya. Nah, setelah itu baru kita bicara tentang menentukan strategi digital marketing. Kalau sudah ditentukan, maka dibuat marketing plan-nya. Ini penting ya. Karena marketing plan ini bicara tentang tahapan dan sebagainya. Kemudian menetapkan strategi copywriting-nya. Jadi copywriting ini adalah membujuk pembaca untuk mengikuti perintah. Jadi istilahnya kita bicara tentang hypnosis marketing. Jadi bagaimana copywriting ini mampu bahasa yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan itu mampu menghipnosis pembaca sehingga dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kemudian buat alat digital marketing yang tepat, pilih media advertising online yang tepat, bangun optimasi channel di media sosial, kemudian yang terakhir adalah pahami metrik digital marketing berdasarkan indikator-indikator yang kita inginkan, kemudian evaluasi strategi digital marketing, mana yang kemudian tidak efektif, itu yang kemudian kita hilangkan. Nah, ini sebetulnya beberapa platform media sosial itu sudah menyediakan untuk metrik ini. Contohnya YouTube, kemudian Facebook, Instagram, itu juga menyediakan ukuran-ukuran metrik ini. Kemudian media digital marketing yang seperti apa, itu cocoknya seperti apa. Ya, sekarang sudah ada di dunia digital marketing. Contohnya misalkan Google Businessku. Ini sebetulnya cocoknya untuk memudahkan calon pelanggan mengetahui profil toko Anda. Jadi ini berarti kan goal-nya awareness. Jadi kalau Anda goal-nya awareness, supaya pelanggan tahu, sadar bahwa Anda punya toko, itu Google Businessku tepat. Tapi kalau untuk selling nggak tepat. Ya. Kemudian WhatsApp Business, menjalin komunikasi dan menyalin calon anggota secara langsung lewat chat atau telepon. Nah, ini hubungannya untuk melakukan sebuah interaksi, dan ini memang kalau bicara WhatsApp Business ini efektif untuk melakukan satu closing penjualan. Ya. Kemudian website, mengganti kehadiran toko offline Anda dan menyediakan sumber informasi yang lengkap. Ini awareness juga. Ya. Landing page, nah kalau landing page itu goalnya nanti ke selling, karena fokus mengarahkan penjualan untuk melakukan satu transaksi. SEO, ya. Search engine optimasi.
Ini memudahkan calon pelanggan menemukan bisnis Anda di Google. Ini tujuannya iklan, awareness. Ya. Jadi periklanan tujuannya mereka tahu bahwa kita ada, kita populer, kita diminati. Ini bisa pertumbuhan pelanggan, pertumbuhan customer, pertumbuhan pasar, itu SEO. Demikian pula juga SEM. Ya. Kemudian konten marketing. Jadi memikat calon pembeli dengan konten menarik dan bermanfaat. Jadi ini untuk menggrab pembeli supaya dia awareness, kemudian kita jadikan ini juga untuk media interaktif kita untuk mempengaruhi pembeli. Demikian pula juga blog, kemudian email marketing, video marketing, sosial media marketing. Nah, kemudian PPC, jadi mengiklankan bisnis dengan biaya promosi yang bisa Anda atur sendiri, ini juga ada di dalam platform marketing online. Native advertising, meningkatkan jangkauan promosi lewat iklan yang lebih memikat. Ya. Ini tujuannya untuk menjangkau pasar. Kemudian affiliate marketing, mempelebar sayap promosi dengan menjalin hubungan kemitraan. Berarti ini tujuannya untuk market share, untuk distribusi. Ya. Jadi, itu tadi, dan kata kunci dari keberhasilan pemasaran digital ini adalah pada konten marketing. Karena seseorang nanti akan dia menuju ke selling, itu biasanya karena tertarik dari konten marketingnya. Ini konten marketing ini penting, untuk itu strategi konten marketing ini Anda harus memiliki beberapa alat digitalnya, yaitu blog, baik itu berupa website atau landing page, kemudian e-book, kemudian email marketing, video marketing, sosial media marketing. Kata kuncinya bahwa Anda selalu inovatif, Anda selalu berbeda, bahkan kalau bisa Anda mengarahkan pasar, mengedukasi pasar, create marketing. Jadi create pasar, ciptakan pasar. Nah, ketika Anda mampu mengedukasi pasar dan menciptakan pasar, maka Anda akan menjadi yang pertama, dan itulah yang nantinya Anda akan selalu diingat dan Anda menjadi leading. Nah, sebetulnya Stormit sendiri sudah memetakan dari keberadaan pemasaran digital. Jadi dia membedakan yang pertama dari sisi produsen, dia menginginkan bahwa pemasarannya itu untuk awareness, menunjukkan bahwa produknya dia ada atau purchase untuk penjualan, pembelian daripada konsumen. Kemudian dari sisi konsumen, dia membedakan konsumen yang lebih rasional dan konsumen yang emosional. Nah, ini strategi digital marketingnya berbeda. Contohnya misalkan, ketika konsumen itu rasional, kemudian tujuan perusahaan juga untuk pemasaran digital marketingnya adalah awareness, maka platform digital apa saja yang kemudian bisa digunakan? Di sini ada infografis, e-book, kemudian ada trend reports, ada edukasi, kemudian ada guidance. Guidance ini bisa misalkan menunjukkan tempat, wilayah, lokasi, dan sebagainya. Itu kalau Anda menggunakan platform digital ini pada konsumen yang rasional, maka dia akan menyadari kehadiran Anda, kehadiran produk Anda. Makanya kan banyak kemudian melalui maps, kemudian mana rumah makan yang terdekat, kemudian toko yang terdekat, dan lain sebagainya. Nah, itu kan kita bayar itu ke Google Map-nya. Nah, kemudian kalau konsumennya itu emosional, platform ini juga kurang efektif. Yang efektifnya apa? Ya, media-media yang kemudian menawarkan entertainment, film, berita-berita lucu, konten-konten lucu, konten-konten yang viral, game, ada kuis, ada hadiah, video.
Dan di situ mungkin ada kompetisi yang kemudian itu bisa membawa mereka sadar bahwa produk. Kalau sadar kemudian kan digeser ke purchase. Itu konsumen yang rasional kalau mau menggeser ke purchase dari setelah dia sadar, kemudian dia akhirnya membeli, ya, maka kita harus bisa menciptakan bahwa produk yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang inus. Jadi terus itu menjadi sesuatu yang viral. Ya. Berita yang kemudian diminati, berita baru yang mengungkapkan tentang keberadaan produk atau jasa kita. Supaya mereka purchase, maka harus ada event, ada demo video, ada webinar untuk ya. Kemudian ada datasheet atau press guide, ya. Ini semacam kayak katalog yang kemudian memberikan berapa harga dan lain sebagainya, dan ada case study. Case study ini juga bisa bentuknya dalam bentuk testimoni. Ini konsumen-konsumen yang rasional. Sehingga mereka, berdasarkan data ini, ada informasi ini. Kemudian beberapa penelitian orang-orang juga membuktikan bahwa ini terbukti berhasil dan sebagainya. Kemudian untuk konsumen yang emosional, bagaimana supaya dia menjadi purchase? Nah, emosional yang biasanya dipengaruhi oleh fenotip, selotip yang dipengaruhi oleh brand ambassador, maka di sini ada celebrities, endorse-nya siapa, community, kemudian ada review dan rating. Biasanya kalau kita beli dilihat ya reviewnya berapa, ratingnya berapa, inspiring nggak produknya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya jelaskan di dalam topik yang ke-9 ini tentang strategi digital marketing. Monggo kalau mau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Silakan. Silakan Mas Hari, mungkin biasanya ada yang mau ditanyakan. Saya nggak menanyakan sih Pak, saya cuma ingin menambahkan saja. Tadi saya tertarik sih untuk Google. Kebetulan untuk di kantor saya juga ingin mengiklankan di Google Ads ya. Jadi yang mana kita itu nanti diberikan semacam apa kayak keyword gitu. Setelah itu nanti dipasarkan melalui website-website yang berkaitan dengan Google seperti itu. Jadi misalnya untuk di detik.com, merdeka.com. Jadi barang kita di iklankan dengan menggunakan alih afiliator seperti itu. Dan untuk ininya Pak, kedepannya itu nanti dilihat. Jadi kalau misalnya ada di Google untuk pencarian utama itu keywordnya apa aja yang sudah kita kasih ke pihak Google Ads, nanti langsung muncul dari barangnya kita, langsung diarahkan ke websitenya kita seperti itu sih Pak. Saya cuma menambahkan seperti itu aja untuk pemasaran di tempat saya gitu. Ya bagus. Itu berarti kan perusahaan juga sekarang sudah mulai bergerak ke sana. Iya, Nah Pak. ini kan bisa menjadi challenge buat kita sebagai pemasaran langsung ya, kita Iya. sebagai salesnya. Nah kalau kemudian kita tidak bisa menjadikan diri kita ini menjadi satu yang diferensiasinya perusahaan, jadi apa, nilai keunikan daripada perusahaan itu, kalau dari beberapa hasil riset, kalau perusahaan itu sebetulnya boleh jujur menciptakan keunikan, baik itu perusahaan yang berbasis produk maupun jasa, itu kata kuncinya ada pada people, pada orang-orangnya yang bekerja di dia. Nah, makanya kita sebagai sales ini, kita harus mampu membangun itu menjadi satu diferensiasi daripada perusahaan, supaya kita nggak terbuang, nggak tergantikan dengan media-media digital tadi. Tapi kalau kita misalkan unusual hanya menggunakan
pola-pola lama, yang penting bisa menjual produk dan lain sebagainya, itu akan tertinggal karena kita akan dikalahkan oleh platform ini, karena platform ini punya metrik ya, dia bisa menganalisis, dia bisa mengevaluasi, misalnya tidak terjadi selling, kenapa? Ya, contohnya aja misalkan YouTube, ketika Anda diiklankan ini kemudian Anda tidak berdasarkan data di YouTube apa yang diiklankan di Anda tidak melakukan pembelian sama sekali, maka Anda akan dilakukan survei, akan ditanya oleh YouTube. Kenapa? Apakah produk-produk ini tidak menarik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia punya responsibility terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya dia. Jadi dia harus evaluasi. Ya kan? Makanya YouTube itu nanti akan menggeser yang berbayar, yang tidak berbayar itu akan dilarikan ke sana. Makanya ketika konsumen itu dilihat oleh YouTube, pengguna YouTube itu dilihat bahwa dia tidak memberi dampak pada orang-orang yang mengiklankan produknya di dia, maka dia akan digeser menjadi konsumennya YouTube, suruh berlangganan YouTube, suruh ini dan lain sebagainya. Itu Mas Hari ya. Jadi Iya, Pak. peran pentingnya sekarang kalau Mas Hari ada di divisi marketing, jadi bagaimana kemudian Mas Hari menjadi satu diferensiasi. Sebetulnya strategi digital marketing itu kata kunci kesuksesannya ada pada marketing communication. Makanya kalau dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan pada produk-produk jasa tertentu yang dia butuh mempengaruhi konsumen secara langsung, maka dia akan menggunakan agen-agen komunikasi marketing digital. Ini banyak sekarang itu. Jadi contohnya Netflix itu dia punya agen komunikasi marketing namanya Nexus. Jadi ketika misalnya dia mengiklankan di Netflix, kemudian kurang efektif, dia akan larikan ke komunikasi marketing. Coba sih cari atau video. Nah, komunikasi marketing digital yang disediakan oleh agensi ini, dia sifatnya basisnya dua. Dia tidak hanya online, tapi juga offline. Jadi untuk menciptakan satu closing, dia akan menerjunkan ke konsumen secara langsung. Tapi kan tidak perlu lagi kita menjelaskan pada konsumen. Karena konsumen itu, dia mungkin online itu bisa mempengaruhi dia hanya pada tataran dia awareness, dia sadar, tapi tidak bisa mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian dibutuhkan online-nya. Offline-nya. Jadi marketing komunikasinya hadir. Nah, itu mungkin Mas Hari bisa menawarkan itu Iya, Pak. ke Kalau di perusahaan. Iya, kalau di tempat saya itu juga sebenarnya mau mengarah ke TikTok, Pak. Kalau TikTok itu kan sekarang sedang ramai ya, Pak ya. Jadi muncul seperti kayak streamer-streamer atau orang yang streaming dalam arti live untuk menjualkan produknya dia, dan secara nggak langsung itu nanti diarahkan ke keranjang. Jadi untuk di TikTok itu ada kayak keranjang itu nanti kalau misalnya dia check out atau dia membeli pada hari itu, dia akan mendapatkan potongan harga, yang mana banyak streamer-streamer yang emang di hire untuk mempengaruhi orang atau sisi persuasifnya untuk men-check out pada saat itu juga. Nah, di kantor saya mau ada rencana seperti itu sih Pak, untuk communication marketingnya. Jadi mungkin dengan itu seperti sekarang yang kita tahu untuk GRI, AC itu, dan untuk air purifier itu juga banyak penjualannya terdongkrak gara-gara TikTok itu Pak. Karena sekarang untuk pemasaran dari anak-anak muda sekarang banyak ke TikTok, banyak ke ini streamer-streamer itu tadi, seperti itu Pak. Oke, terima kasih sharingnya. Iya Pak, sama-sama. Kalau bisa tesisnya diarahkan ke sana ya, Mas. Iya Pak. Kira-kira kalau dikaitkan dengan tesisnya Mas Hari sendiri bagaimana itu? Ya sebenarnya sih bisa relate sih Pak untuk. Kan kalau misalnya Mas Hari kan tesisnya kan UKM ya. Iya Pak. Kalau tadi kan bicara perusahaannya Mas Hari ini, kan kita bicara tentang perusahaan yang sudah kelas menengah ke atas ya.
Iya, Pak. Dia secara anggaran digital marketingnya tidak masalah gitu. Iya. Jadi kalau dia bebas memiliki anggaran kan dia bisa memilih platform mana yang terbaik, yang efektif ya. Iya, Ini Pak. memang kelemahannya di strategi digital marketing itu, kalau boleh jujur, ketika perusahaan itu memiliki anggaran yang begitu besar, efektivitas marketingnya jauh lebih besar. Persoalannya di situ karena dia bisa memilih gitu. Dia bisa mengevaluasi dengan cepat. Kalau dia perlu trial ya dia trial sebentar ini sampai dia menemukan yang tepat karena dia punya budget untuk itu. Nah, tapi kalau misalnya UKM bagaimana Mas Hari? Kalau menurut saya sih kalau sekarang UMKM masih belum ini ya Pak ya, menggunakan cara itu dengan maksimal karena ya benar katanya Bapak tadi itu ada keterbatasan dalam bentuk anggaran. Nah, dalam hal ini sebenarnya sih cocok untuk dibuat seperti penelitian gitu atau pengabdian masyarakat atau sebagai seminar kepada UMKM yang ingin memasarkan produknya secara masif dan ingin memasarkan produknya secara baik dan dikenal oleh masyarakat, Pak, seperti itu. Dan harus apa ditimbulkan kesadarannya untuk harus kepada pemasaran digital yang bagus, yang sesuai dengan pasar seperti itu, Pak. Kalau menurut Mas Hari, UMKM itu kalau bisa berdasarkan platform marketplace yang ada, misalnya Tokped, kemudian Instagram, TikTok, ataupun Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Itu mana yang lebih efektif menurut Mas Hari? Kalau menurut saya sih tergantung barangnya ya Pak ya, dan tapi kalau untuk sekarang-sekarang ini sih yang paling efektif sih ya seperti Shopee atau TikTok sih Pak. Karena Shopee sekarang lagi happening dan banyak banyak penawaran-penawaran yang disediakan, banyak promo-promo diskon seperti itu. Kalau TikTok juga sekarang banyak streamer dan banyak cara-cara yang TikTok lakukan untuk bisa di check out dan bisa dilakukan pemotongan harga selagi live seperti itu. Saya juga lihat UMKM sekarang juga banyak yang mengarah ke dua platform tersebut. Apalagi yang untuk saya lihat di TikTok itu uh, dia bisa jual seperti bahan-bahan komoditas seperti uh, garam, seperti ikan, itu banyak sekarang yang sudah jual ke arah situ. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya potensi dari TikTok ini, potensi dari digital marketing ini kalau digunakan secara bagus dan secara bisa dikemas untuk disukai oleh masyarakat, itu bakal lebih baik sih Pak untuk perkembangan UKM yang sekarang di Indonesia ini sudah cukup sangat baik. Kalau misalnya dikembangkan secara lebih lanjut, maka tidak 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 memutus harapan kalau misalnya produk-produk UMKM Indonesia itu dikenal di luar karena cangkupan dari TikTok dan cakupan dari internet ini sangat luas dan mengglobal, dan tidak menutup kemungkinan juga produk-produk Indonesia ini bisa uh, dikenal dan menjadi unicorn atau dekakorn selanjutnya seperti itu. Oke, good job. Terima kasih sharingnya Mas Hari. Ya Pak, Mungkin sama-sama. selanjutnya yang saya tahu topik tesisnya tentang strategi digital marketing adalah Mbak Amal. Mbak Amal mungkin bisa sharing, Mbak. Setelah Mbak Amal, Mbak Indah ya. Iya, Pak Arasi. Saya tadi udah dengar diskusinya Mas Haris. Saya setuju sih sama apa yang dijelaskan oleh Mas Haris karena saya juga mengikuti di TikTok itu sekarang lebih mengarah ke marketplace sih Pak, begitu. Untuk jangka panjangnya sih kayaknya ke situ. Langkah-langkahnya apa yang dilakukan di Rosana Jus?
Oh. Ya, ini Pak, kalau rasanya jus sendiri nanti sih rencananya juga saya mau menyarankan ke pelaku usahanya, kebetulan kan teman sendiri juga. Maunya sih saya sarankan ke TikTok juga. Kan masih belum ada kalau akunnya di TikTok itu. TikTok, Instagram, YouTube, ini kan platformnya ya. Iya. Jadi kalau kaitannya dengan strategik ini sebagaimana yang saya share di gambar ini, nah kan harus dilihat Rasana Jus itu konsumennya itu rasional atau emosional. Iya, betul. Ya. Minum jus itu rasional atau emosional sih? Orang minum jus. Ya. Kalau saya sih lebih ke emosional sih, Pak. Ya, kalau lebih emosional berarti untuk awareness-nya di situ harus ada entertain ya. Jadi bentuknya Iya, betul. entertain. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa menciptakan sesuatu yang viral. Jadi ngasih gratis jus, kemudian itu diviralkan dalam bentuk video, antri sekian banyak. Masukkan Iya. baru itu masukkan ke TikTok, masukkan ke Instagram ya kan. Tapi Iya, kan betul. dia dan kontennya harus dibuat dulu. Ya kan? Iya, iya, Kemudian Pak. juga memberikan misalkan games ya. Games ini biasa dalam bentuk nanti siapa yang kemudian bisa membuktikan bahwa Rasana Jus itu dikomentari, kemudian memberi dampak pada apa, ya, dikompetisikan, ya. Siapa yang kemudian nanti kontennya menarik itu dapat hadiah tertentu. Nah itu bisa kalau kita mau bangun secara emosional. Nah, nanti hasil tesisnya Mbak Amel harus bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang seperti itu. Iya, baik, Pak. Nah, kalau kaitannya dengan untuk terjadinya purchase, berarti kan harus inspiring. Inspiring ini bisa karena ada review atau rating. Jadi kemudian setiap orang yang membeli jus di Rasana Jus itu harus memberikan komen dan dia harus memberikan penilaian terhadap jusnya. Ya kan? Baik itu nanti melalui platform apa saja, mungkin kalau dia menggunakan Shopee ya di Shopee, kemudian kalau dia menggunakan GoFood ya di GoFood, ya GrabFood ya di GrabFood, ya. Itu nanti akan menarik banyak orang. Ini sebagai salah satu contoh anaknya teman saya ini buka kopi ya. Itu dia judulnya namanya Kopi Tetangga. Kemudian dia strateginya menarik gitu loh. Jadi dia tidak menyediakan tempat duduk di kafenya itu. Jadi orang antri itu berdiri. Tapi sebetulnya sebelum orang mau berdiri dan antri, dia sudah memberikan satu konten-konten yang viral melalui review dan rating ini. Ya kan? Dan banyak orang kemudian nanti, karena lokasinya strategis, dia berdiri di setiap pom bensin, kemudian di situ ada mobil berjajar-jajar, orang berdiri, orang jadi tertarik untuk membeli. Ya kalau boleh jujur yang mempengaruhi manusia itu 80% manusia itu dipengaruhi oleh fenotip dan selotip. Fenotip itu ya karena dipengaruhi oleh sistem belief-nya dia ya. Jadi ketika banyak orang memilih itu, banyak orang memikirkan itu, banyak orang mengomentari itu, maka sistem belief-nya dia akan dipengaruhi oleh itu. Fenotip. Kemudian kalau selotip itu public figure, apa yang menjadi public figure-nya dia ini yang kenapa kemudian fenomena Korea itu berhasil, karena dia mampu membangun artis-artis Korea itu menjadi satu public figure yang diikuti secara emosional ya. Pokoknya dia makan apa ya kemudian diikuti dia makan itu. Nah itu berarti kan di sini ada celebrity endorsement. Jadi dua ini menjadi kata kunci, sedangkan regards dan community forum ini memang biasanya dibangun oleh sesama customer sendiri, dan ini memang
kalau customer belum merasakan benefit yang dia peroleh dari satu produk, sulit untuk dia membangun widget ataupun community forum ini. Ya. Jadi itu ya Mbak Amel, nanti itu diulas lebih dalam. Iya, Masukkan baik Pak sebagai Arasi. indikator di dalam variabel digital marketingnya. Oke, good job Mbak Amel. Ya, terima kasih Pak Arasi. Selanjutnya Sarannya. Mbak Indah. Mbak Indah kan juga di digital marketing. Silakan Mbak Indah. Iya Pak. Mungkin saya tadi menyimak Pak. Yang saya tanyakan itu tadi macam-macam digital marketing ya Pak, platform. Dalam batasan penelitian saya kan menggunakan social media marketing dan online marketing ya Pak. Itu saya masih agak bingung di online marketing Pak. Itu kalau menurut pengertian saya online marketing itu atau pemasaran yang satu arah begitu Pak, atau televisi begitu, apa benar seperti itu Pak? Jadi sebelum saya menjawab, mungkin Mas Hari bisa membantu saya, Mas Hari, karena perusahaannya kan sudah melakukan online marketing. Iya Pak. Jelaskan online marketing, karena perusahaan Mas Hari kan sudah melakukan online marketing itu. Kalau tempat saya sih Pak masih ini ya Pak ya, masih kalau online marketingnya masih searah ya. Kalau untuk apa yang communication dua arah yang kayak streamer itu masih belum, kita masih melakukan perintisan sih Pak. Jadi kalau online marketing yang sebatas pada Google atau periklanan baik di sosial media maupun Shopee kita sudah ada sih, seperti itu Pak. Tapi kita juga melihatnya juga pada ini ya Pak, tanggapan atau respons dari ini juga customer atau pembeli juga, seperti itu. Cuma untuk responsnya itu dalam arti kalau misalnya dia butuh apa, atau misalnya ada message seperti apakah ada ukuran seperti ini atau seperti itu aja sih. Tapi untuk communication yang dua arah masih belum maksimal sih Pak. Kita masih lebih ke satu arah aja sih. Oke, terima kasih Mas Hari. Jadi saya lengkapi ya Mbak Indah. Mbak Iya Indah. Pak. Ya. Iya Pak. Jadi online marketing itu ada dua model. Ada yang sifatnya searah, dua arah. Tapi online marketing yang efektif itu yang dua arah, yang mampu menciptakan engagement. Engagement itu perkawinan, menciptakan hubungan yang simbiosis, mutualisme antara produsen dan konsumen. Nah, memang biasanya online marketing yang kita pilih itu nanti akan memberikan fasilitasi untuk itu. Ya. Makanya kemudian online marketing itu selalu mengarahkan ke website kita, ya kan? Landing page kita, kemudian di website dan landing page kita itu kemudian di situ ada chat WA, ya kan? Kemudian ada email marketing, ada komentar yang di bawahnya lah. Itu yang kemudian menjadi dua arah, ya. Jadi strateginya ke sana. Nah, kalau misalnya, makanya ketika kita mau melakukan online marketing, maka kita harus persiapkan dulu platform minimal yang harus kita miliki. Ya, jadi kita itu harus punya aset digital. Ya, jadi kita tidak bisa kemudian melakukan pemasaran digital hanya menyerahkan kepada perusahaan atau pada platform penyedia online marketing. Tapi kita sendiri tidak menyiapkan platform digital marketing kita lah. Ini yang kemudian sulit untuk melakukan yang dua arah. Maka dari itu kemudian itu diciptakan bagaimana kemudian itu dilarikan ke website kita, ke landing page kita. Makanya nah nanti itu larinya kita lihat konsumen kita itu rasional atau emosional. Kalau konsumen kita itu rasional, maka kita perlu melakukan demo video yang kemudian dikomentari di bawahnya. Kemudian kita menjawab secara interaktif. Ya kan? Kemudian harus ada event. Ya, kemudian ada komentar di situ. Ya, kalau kepingin lebih ada pertemuan tatap muka, berarti harus ada webinar. Ya.
kita melakukan webinar, launching produk dan lain sebagainya, yang kemudian kita bisa menerima tanggapan secara online dari konsumen-konsumen kita, calon konsumen kita. Nah, ini jadinya online marketingnya bisa jadi dua arah gitu. Kemudian ada case study. Case study ini bisa bersifat testimoni, ya kan? Kalau perlu yang menjawab tentang hasil dia menggunakan produk kita bukan kita, sesama konsumen. Biasanya case study ini akhirnya yang memberikan komentar di bawahnya itu antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Jadi itu ya Mbak Indah. Nggih, Pak. Mungkin Nggih, ada Pak yang Arasi. lain. Terima kasih, Pak. Sudah sampai mana? Ini masih bab 2, Pak. Itu coba Pak nanti Arasi, Pak. duanya diulas ya. Oke. Kan tadi Ini Pak, sosial- makanya saya masih agak kan tipis gitu bedanya Pak, sosial media sama online. Mungkin pemahaman saya masih belum itu. Jadi kalau sosial media kan kita bicara platform sosial media kan Nggih. media sosial yang digunakan oleh masyarakat ya. Iya. Tidak hanya terfokus pada konsumen, tapi kita bicara tentang media sosial yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini bisa banyak. LinkedIn bisa masuk di situ, TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu nanti sosial medianya apa yang dipilih. Ya. Jadi contohnya kalau sosial medianya apa yang dipilih? Instagram kah? Instagram. Nah, ataukah YouTube, atau Facebook, atau TikTok, nah, itu kan sosial medianya. Ya. Kalau online marketingnya, ini kan perusahaan-perusahaan memberikan jasa marketing online. Ya, contohnya Google, ya kan, kemudian Melalui search engine begitu ya Pak? Ya, search Google engine gitu. marketing, Google Ads ya. Ya, Pak. Kemudian Facebook Ad-nya ya. Ya. Kalau Instagram ada ad-nya enggak? Tapi kan juga ada dia marketing online-nya Instagram. Namanya Biasanya langsung nge-link gitu ya Pak? iya, nanti kita paham. fasilitasi medianya untuk melakukan kegiatan online marketing. Ya. Jadi dibedakannya di situ nanti. Iya, Pak. Ya. Coba nanti diperkaya di bab 2 itu teorinya di spesifik lebih dijelaskan. Iya, baik Pak Arasi. Oke. Terima kasih Pak. Good job Mbak Indah. Kemudian yang berhubungan dengan strategi digital marketing kayaknya siapa lagi? Mbak Leni ya? Oke Pak. Gimana Mbak Leni? Shopee saya Pak. Nah, yang saya teliti. Coba jelaskan coba gimana Mbak? Ini sih Pak, tadi kan yang kata Mbak Amel itu kan sekarang lebih masyarakat kan beralih ke TikTok ya Pak. Sekarang karena TikTok juga sekarang itu memang hampir sama kayak Shopee. Jadi kita bisa lihat biasanya TikTok tuh menyediakan promo juga, terus menyediakan gratis ongkir kalau nggak salah ya Mbak Amel biasanya di TikTok itu. Tapi kalau saya lebih prefer ke Shopee sih Pak, soalnya kita lebih kayak misalnya Testi itu kan biasanya orang lebih sering upload di Shopee gitu Pak. Jadi, nah ini kemarin saya udah ini Pak masih bimbingan sama Pak Joko itu perkara judul variabelnya kurang. Rencananya sih mau saya tambahin promosi. Kan awalnya judul saya pengaruh gaya hidup berbelanja dan perilaku hedonik terhadap pembelian impulsif. Studi pada toko belanja online Shopee. Biasanya kan kalau saya sih Pak, kalau saya tuh biasanya nggak langsung keracunan langsung ke Shopee. Jadi saya lihat Instagram dulu. Setelah lihat Instagram, lihat sponsor. Biasanya Instagram tuh kan muncul iklan-iklan gitu kan Pak. Jadi saya lihat iklannya, terus biasanya ada selebgram yang review gitu. Terus akhirnya keracunan itu kan termasuk promosi ya Pak. Jadi kan iya. Jadi kan ini dari gambar yang saya share ini kan sebetulnya bisa dipetakan. Hanya kita harus lihat konsumen kita itu rasional atau emosional. Ini tergantung produk yang kita tawarkan juga.
Oke, Pak. Kalau produk-produk kosmetik itu cenderung emosional, ya kan? Oke, Pak. Nah, ini saya Kemudian tapi nggih. ada juga yang konsumen yang rasional, yang sudah, karena dia sekarang kan marak kosmetik yang Nggih, Pak. tanda kutip tidak bertanggung jawab, berarti konsumen bergeser ke rasional. Itu nanti berbeda. Jadi betul yang Mbak Leni tadi sampaikan. Jadi ya dia akan lebih prefernya dia tidak langsung untuk closing ke purchase. Makanya Nggih. dia biasanya lihat dulu Nggih, dari testi gitu kan, Pak. Soalnya menu. kalau setahu saya kalau di TikTok cuma bisa komentar aja, jadi nggak bisa upload. Sedangkan di Shopee itu kan bisa di komentarnya masukin foto gitu, Pak. Jadi itu real membandingkan dengan aslinya dan ketika barang datang diterima oleh konsumen. Jadi kita kan ada perbandingan gitu kan, Pak, ketika kita mau melakukan pembelian. Ya maka dari itu nanti media itu tergantung dari siapa yang menjadi target pasar kita. Target pasar. Nggih, Pak. Dan apa yang menjadi pesona buyer dari pasar kita, karakteristik dari pasar kita itu penting. Dan itu nanti akan menjadi dasar pemilihan platform digitalnya. Oh, iya, Pak. Jadi tidak semua produk kemudian di TikTok berhasil. Tergantung juga, tidak hanya tergantung konsumennya, tapi juga tergantung dari tujuan daripada perusahaannya. Tujuannya apa? Awareness kah atau purchase? Ya. Kalau TikTok itu tujuannya awareness, kan lucu, tertarik, kemudian langsung melakukan diarahkan ke pembelian. website kita, diarahkan. Jadi dia bukan untuk pembelian kalau untuk produk kecantikan itu. Jadi membuat orang tertarik, kemudian dia bergeser dari awareness ke purchase. Nah, ketika purchase mungkin ya media Shopee yang lebih tepat gitu. Nggih, Pak. Ya, mungkin itu nanti diperdalam. Nggih, Pak, kalau misalnya untuk variabel saya ditambahkan promosi itu nyambung nggak ya, Pak? Karena kan itu tadi yang saya bilang kan kalau misalnya kayak saya lihatnya kan di Instagram dulu, lihat promosi-promosi iklan gitu, Pak. Terus langsung setelah saya buka Instagramnya biasanya di situ disediakan link untuk langsung melakukan pembeliannya ke Shopee gitu, Pak. Kalau misalnya saya tambahkan pengaruh gaya hidup dan pengaruh gaya hidup, perilaku hedonik dan promosi terhadap pembelian impulsif, studi pada toko belanja online Shopee itu ini nggak, Pak? Maksudnya masih berhubungan nggak? Maksudnya masih nyambung nggak ya, Pak? Jadi promosi sendiri itu kan ada beberapa komponen di dalam promosi itu. Iya, Pak. Ada internet marketing, ada advertising, ada sales promotion, ada public relation, ada personal selling, ada direct marketing. Ya. Nah, ini mana yang mau dikaitkan? Tadi kan hedonik ya, perilaku hedonik. Perilaku hedonik, iya, Pak. Pengaruh perilaku hedonik apa? Pengaruh gaya hidup berbelanja dan perilaku hedonik, Pak, terhadap pembelian impulsif. Gaya hidup berbelanja, perilaku hedonik. Lah, itu bisa kalau promosinya jadi variabel Y. Jadi pengaruh hedonik dan perilaku berbelanja terhadap, ya kan? Terhadap promosi pada pembelian impulsif gitu, Pak. Iya, promosi pada impulsif, kemudian promosinya langsung ke pembelian, jadi Y-nya 2. Iya sih, Pak. Waktu itu saya pernah ketemu sama Pak Agus Disasono juga katanya gitu. Promosinya masuk ke Y. Iya. Jadi ke Y-nya. Jadi memberi dampak ke Y. Jadi kan itu kan akan memberikan dampak pada aktivitas promosi. Karena apa? Tadi perilaku hedonik dan lain sebagainya kan kita bicara tentang target pasar kan itu. Iya, Pak. Nah, target pasar itu akan mempengaruhi strategi promosi yang dipilih. Nah, strategi promosi yang dipilih ini akan mempengaruhi pembelian tadi pada Shopee. Gitu. Nah, jadi Y-nya juga. Promosi ini sebagai variabel mediatif. Baik, nanti saya kembangkan lagi, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Arasi. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Ya, Pak Nasir, Pak.
Saya Ya. izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Jadi gini, Pak, promosinya itu seperti menaruh brand nama perusahaan pada kaos gitu, Pak. Contohnya kayak di Persebaya itu kan ada kaosnya UM Surabaya. Nah, itu seperti hal tersebut itu dalam nilai marketing itu termasuk efisien tidak, Pak, dibanding dengan penggunaan promosi ke Instagram dan lain sebagainya. Karena kan kalau dilihat dari menaruh pada suatu kayak apa namanya bola gitu, Pak, ya, kada kos bola itu kan apa fansnya, peminatnya itu kan juga banyak, dan orang itu kan yang di daerah-daerah yang gaptek yang tidak mengerti tentang dunia digital kan mereka bisa melihat gitu. Karena kan udah istilahnya orang itu kan udah dari dua lingkup supporter bola itu kan banyak gitu, Pak, ya. Jadi orang bisa melihat, ada bisa tahu gitu loh, Pak, istilahnya UM Surabaya apa itu, akhirnya kan mereka bisa mengenal. Nah, ya maksud saya kaitkan dengan tesis saya nanti menjadi rekomendasi pada perusahaan yang akan saya ambil. Jadi dia tuh memberikan sponsor pada kayak di wilayah tempat yang CV yang saya mau ambil tesis itu banyak pondok gitu loh, Pak. Jadi bisa seperti memberikan sponsor kayak baju Takwa Takoko yang di situ diberikan brand nama perusahaan gitu. Seperti itu, Pak. Mohon apa saran atau nasihatnya. Oke, Terima kasih, Bapak. ya semua itu tergantung daripada tujuan marketingnya sama target pasarnya. Ya. Jadi tujuan marketingnya apa? Itu yang harus ditetapkan dulu. Ya. Jadi kita mengiklankan sesuatu, itu kan ada tujuannya. Ada tujuannya itu karena awareness atau karena untuk pembelian. Ya. Nah, kalau kita bicara tujuannya, maka itu akan menentukan promosi komponen yang dipilih. Nah, kalau kita bicara tentang promosi komponen itu kan ada beberapa komposisi ya di dalam komponen-komponen yang ada di promosi. Jadi ada interaktif atau internet marketing. Lah ini kan nanti kan bicara tentang strategi digital marketing, ini bagian dari promosi. Kemudian advertising, periklanan ya kan. Nah, seperti Anda contoh tadi kaos dan lain sebagainya itu masuk ke advertising. Ya. Ya, advertising itu bisa offline, online. Kalau memberikan kaos, baju dan lain sebagainya itu berarti masuk advertising offline. Ya kan, bukan online. Kalau online ya melalui YouTube, melalui Google, ya. Kemudian ada sales promotion. Sales promotion ini adalah promosi penjualan. Ini biasanya langsung berhubungan dengan selling. Jadi diberikan diskon penjualan, beli 1 dapat 2, 2 dapat 3 atau apa, ya kan? Nah, kalau Anda membawa 1 orang, Anda akan mendapatkan diskon. Nah, ini sales promotion. Kemudian PR, public relation. Public relation itu tujuannya untuk awareness, mengedukasi, entertain. Ya. Jadi tujuan-tujuan marketing ini penting ya. Kalau public relation tidak ditujukan untuk selling, tapi ditujukan untuk membangun image ya. Kemudian untuk entertain dan ya. Kemudian ada personal selling lah. Personal selling ini untuk closing biasanya. Makanya butuh salesman yang kemudian melakukan closing terhadap satu penjualan. Direct marketing ini B2C. Jadi langsung ke user pengguna siapa butuh ini dan lain sebagainya. Nah, tergantung itu. Nah, kaitannya dengan kaos tadi. Ya. Itu juga tergantung dari jenis produk atau jasa yang kita tawarkan ya. Jadi produk atau jasa misalkan katakanlah tadi yang Anda ceritakan pendidikan. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menjadi segmen daripada pendidikan? Nah, segmennya ini emosional atau rasional? Nah, kan? Nah, sepak bola itu kira-kira orang rasional atau emosional? Emosional, Pak. Nah, orang milih kampus itu kira-kira emosional atau rasional?
Rasional. Ya. Ada tapi kalanya orang milih kampus itu karena emosional. Oh, karena teman saya kuliah di situ, saya ngikut di situ. Itu emosional dia. Tidak rasional. Fasilitas gitu Pak Nggih, termasuk nggih. Kalau fasilitas Emosional. itu fasilitas, akreditasi, kemudian ini masih masuk kategori rasional. Rasional. Ya. Yang emosional itu ya emosinya. Ya. Misalnya, oh itu kepala Persebaya masuk kuliahnya di Unmu, misalkan begitu. Oh, dia ikut kuliah di sana ya, karena ada kepala Persebaya yang kuliah di sana ya. Karena diberikan beasiswa. Makanya sebetulnya kalau pendidikan itu harus dipastikan siapa yang menjadi segmentasinya. Ya, kalau menengah ke bawah itu memang cenderung emosional. Tapi kalau menengah ke atas, ini cenderung rasional. Kalau rasional berarti apa? Akreditasi, aku lulus dapat kerja enggak, mudah cari kerja enggak, gitu. Ya kan? Kemudian teman-teman saya yang kuliah di sana merasa nyaman enggak, mahal enggak. Nah, itu rasional. Ya. Efektif dan tidaknya, makanya di dalam strategi marketing itu kan harus dievaluasi. Ya, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya misalkan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa, ya nanti dilihat apakah strategi dengan memasukkan kaos itu mahasiswanya meningkat. Kalau dikaitkan dengan perusahaan Anda, misalnya di ayam goreng, dengan memberikan banyak kaos itu, orang yang datang ke pembeli ayam Anda kemudian meningkat. Karena kita harus lihat, memang konsumen sekarang itu dengan adanya dunia, jadi tantangan dunia yang begitu global ya, adanya media sosial, adanya internet marketing, kemudian adanya environmental concern. Ya, jadi ketika Anda misalnya peduli terhadap, misalnya tadi peduli terhadap teman-teman pondok, itu juga bisa membangun empati seseorang, yang akhirnya kemudian seseorang, tadi saya lihat kaosnya itu di pondok itu loh, sekarang kok saya lihat warungnya ada di sini ya. Dia karena melihat itu kemudian terempati, dia kemudian akhirnya membeli di warung Anda juga bisa. Emosional Pak ya, kategorinya Pak ya. Iya, makanya harus dilihat ya. Makanya kita harus dilihat. Orang makan itu kalau boleh jujur ya, yang rasional itu juga nggak banyak. Anda makan sotonya Cak Har sama makan soto yang lain. Kalau Anda tidak menggunakan emosi Anda menggunakan rasio Anda pasti akan berpikir, sajane podo ae rasane. Ya kan? Nah, berarti produk soto itu kan karena faktor emosional. Ya. Nah, makanya kalau tadi faktor emosional, ketika banyak orang yang kemudian berjubul-jubul datang ke sana, orang menganggapnya enak. Ya, kalau saya makan, jujur saja saya nggak menggunakan emosi, saya menggunakan rasa. Justru kalau berjubul-jubul itu saya malah kurang suka. Karena mempengaruhi rasa. Namanya tergantung konsumennya kan. Ya. Karena saya juga gini Pak, saya lihat di channel YouTube, istilahnya ya, channel YouTube-nya itu Kacung Motor. Jadi dia itu produknya itu jual mobil. Ya, jual mobil, cuman dia punya lembaga kayak pondok pesantren. Saya lihat di komen-komennya banyak yang mengatakan seperti ini. Kita beli mobil di sana aja sekalian bersodako, beli mobil di sana sekalian bersodako. Artinya kan bisa jadi didapatkan di perusahaan lain yang contohnya ya kayak saya yang cerita tadi gitu Pak. Makanya saya coba diskusikan. Makanya harus kemudian, tapi yang penting harus dimetrikkan. Ya. Anda harus benar-benar paham karakteristik. Makanya target pasar Anda itu harus Anda identifikasikan betul. Siapa yang menjadi target pasar Anda, gitu. Ya kan? Orang Lamongan kah? Atau mobil yang lewat kah? Atau ini kah? Nah, itu siapa? Nah, kemudian apa yang menjadi pesonanya buyer? Jadi yang menjadi pesonanya ya, sehingga dia nanti mau membeli produk Anda, gitu. Ya kan? Jadi itu yang perlu hanya banyak dipertimbangkan. Nah,
yang pasti tadi yang harus diingat, apapun strategi yang kita pilih atau gunakan, maka baseline-nya yang harus diingat, dibuat, Anda harus pastikan produk Anda atau jasa Anda itu punya keunikan yang membedakan dengan pesaing. Itu yang pasti harus dibuat. Tapi ketika produk Anda itu tidak punya keunikan yang membedakan dengan pesaing, orang anggap sama. Mungkin keunikannya tadi, Anda setiap, misalkan, ini contoh sederhana saja. Saya meneliti beberapa UKM odong-odong di beberapa tempat. Kemudian, kan susah. Mau melihat keunikan UKM odong-odong itu kan susah kan? Usaha odong-odong itu loh. Kan ya paling lampu, lagu, yang muter-muter begitu. Menciptakan keunikannya susah. Ya kan? Akhirnya mereka banting harga pun juga gak seberapa laku. Ya. Nah, pertanyaannya ketika orang naik odong-odong, tadi kalau sudah tidak ada sesuatu yang membedakan secara diferensiasi dari sisi produk atau jasa, berarti konsumen itu sebetulnya harus kita geser dari rasional ke emosional. Nah, akhirnya ada satu odong-odong yang kemudian dia membuat plakat di situ. Dia nggak jual harga 2.000 atau 5.000, dia jual 7.000. Tapi malah laris. Gitu. Kenapa? Harga 7.000-nya dikecilkan, kemudian tulisan yang dibesarkan, anak yatim gratis. Empatinya, Pak. Nah, orang mikirnya, wah, aku 7.000-nya menyumbang anak yatim. Gitu. Nah, makanya tadi, ketika kita memasarkan sesuatu, tadi kan di samping kita harus tahu apa yang menjadi diferensiasi, apa yang menjadi tujuan, tapi juga kita harus pastikan bahwa produk kita itu memiliki satu keunikan. Nah, keunikannya dia apa? Ya itu tadi, ada faktor empati itu tadi. Jadi orang kenapa memilih ke situ dibanding dengan yang harganya 2.000 atau 5.000? Karena dia merasa kalau dia ke situ, manfaatnya jauh lebih besar, meskipun secara harga itu kesannya kan lebih mahal. Tapi konsumen merasakan manfaat yang lebih besar, aku menyumbang anak yatim. Nah, kalau ngomong nyumbang kan nilai 2.000 menjadi Kecil. rendah, menjadi kecil, ya gitu. Ya, jadi itu ya Mas Nasrul, dipastikan aja semuanya. Oke, Pak. Matur nuwun, Bapak. Banyak temuan jadinya. Ya. Baik, yang lain mungkin? Atau cukup? Cukup jelas? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Baik, kalau sudah cukup jelas, saya akhiri sekian ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya di dalam kuliah kita pada malam hari ini. Sharing-sharingnya semoga bisa bermanfaat, Amin. bisa memberikan dampak bagi kehidupan dan masa depan para mahasiswa sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa, selalu memberikan limpahan karunia, nikmat, rahmat, dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap selalu sehat, selalu mendapatkan perlindungan, pertolongan untuk menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Kita dibantu untuk mencapai cita-cita dan impian kita. Amin, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arasi. Sehat selalu, Pak. Tuhan memberkati.